Ya nggak ada artinya kalau begitu larangan mudik. Karena apa? Bagaimana soal mudik dan wisata yang dibuka? Ada logika yang segera harus menurut saya dibenahi. Halo, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Channel ini memang cukup lama tidak aktif pasca pemilu 2019. Kita jadikan channel ini sebagai media untuk memenangkan Presiden Jokowi. Nah, pasca pemilu itu saya menyadari ada beberapa hal yang tidak harus dilakukan, sebab narasi-narasi perpecahan saling bermusuhan itu sangat kencang di media sosial, di YouTube juga. Ya, saya pikir saya terlibat di situ tidak terlalu cocok ya. Karena menurut saya ya proses hukum biar berjalan sesuai dengan yang ada. Siapa yang tidak sesuai dengan ketentuan Pancasila ya ditindak dengan tegas. Siapa yang arogan atau yang merasa dirinya paling benar di republik ini ya diselesaikan secara hukum. Itu prinsipnya bagi saya. Jadi lama saya tidak menemukan hal-hal yang sangat urgent atau sangat penting pasca pemilu itu untuk saya upload. Tapi terlepas soal itu, ada seorang sosok yang menurut saya itu sangat enak cara berpikirnya untuk diikuti dan sangat menarik cara bersikapnya sebagai seorang politisi, cara bersikapnya terhadap masyarakat sekitar, terhadap anak-anak, dan logika-logika penyampaiannya itu ya menurut saya sangat baik untuk didengar atau sangat baik untuk diikuti. Dia salah satu politisi di DPR RI dan sebelumnya adalah bupati 2 periode di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Nah, memang secara pribadi saya tidak terlalu kenal dengan sosok ini, yaitu lazim dipanggil dengan Kang Deddy atau Kang Deddy Mulyadi. Dia merupakan mantan bupati Purwakarta dan selalu memakai pakaian yang identik dengan Purwakartanya. Dan menariknya, di setiap kesempatan dia selalu memberikan opini yang tidak terkesan pro dan kontra, terbaik itu soal kebijakan pemerintah maupun soal-soal yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh yang paling menarik adalah tentang mudik. Memang pandemi yang sudah cukup lama dan akan melewati 2 kali momentum Idul Fitri, menurut saya itu ya membuat kita semua sangat lelah dan membuat kita semua berpikir keras, baik itu pemerintah mulai dari pusat sampai daerah sampai pemerintahan terkecil telah menguras energi, bahwa pandemi ini memang benar-benar membuat kita itu ya dari sisi waktu cukup lama, dari sisi pikiran cukup terkuras, dan dari sisi penilaian juga akhirnya makin banyak pro dan kontra, atau akhirnya banyak pikiran-pikiran yang menganggap bahwasanya ini sesuatu yang by design atau sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Akibatnya 2 kali momentum mudik pada Idul Fitri menjadi perbincangan sangat luas di masyarakat. Hampir setiap orang membicarakan itu. Saya bukan pada posisi untuk menjelaskan si A salah, si B salah, bukan. Tetapi ini momentum ini menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Ada orang yang ditangkap karena menyuruh orang lain untuk pulang aja dan menerobos pos penjagaan. Ada yang berurusan dengan polisi karena buat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah ini adalah hanya konspirasi. Tapi pada prinsipnya dalam video ini saya mau tunjukkan sama kalian bahwa ada seseorang yang berpikir jernih. Ada persoalan pro dan kontra ketika wisata harus dibuka, pulang kampung tidak bisa, dan macam-macam. Dan disinformasi ini mengakibatkan banyak penilaian-penilaian, banyak hoax, banyak masalah-masalah di media yang akhirnya membuat satu dengan lain-lain saling tidak percaya, bahkan memunculkan narasi-narasi yang mendorong terjadinya perpecahan. Untuk itu video ini saya mau sampaikan, video perdana vlog saya ini saya mau sampaikan bahwa ada satu orang sosok seperti yang saya bicarakan di awal tadi, adalah orang yang sangat logis dalam berpikir dan menyampaikan pendapat sangat mudah dipahami. Bagaimana pendapatnya soal mudik? Bagaimana pendapatnya soal wisata? Bagaimana soal mudik dan wisata yang dibuka?
Itu sangat menarik, dan menurut saya ini adalah salah satu pendapat yang mungkin wajib kita informasikan ke masyarakat banyak, atau salah satu opini yang harus kita bagikan kepada masyarakat luar agar kita memahami dan mengerti dan tidak terpengaruh oleh wacana-wacana atau narasi-narasi yang berkesan bahwa lebih penting berwisata daripada mudik. Ini dia videonya, mudah-mudahan, dan ini video ini disampaikan oleh Kang Deddy atau Pak Deddy Mulyadi dengan sangat gamblang. Sama-sama kita saksikan bagaimana pendapat Anda, silakan nanti sampaikan di kolom komentar. Larangan mudik sesungguhnya sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi ledakan terhadap penularan COVID-19. Karena kita tidak bisa memastikan apakah orang yang berkunjung ke rumah kita itu terbebas dari COVID atau tidak. Dan COVID perkembangannya tidak mengenal penularan dari anak ke ayah, anak ke ibu, atau dari adik ke kakak atau kakak ke adik. Dia tidak melihat dari mana untuk siapa. Dia pasti berkembang, apalagi bagi mereka yang orang tua memiliki kerentanan terpapar COVID. Nah, tetapi ada logika yang segera harus menurut saya dibenahi. Logikanya adalah bahwa karena warga selama libur lebaran akan mengalami kejenuhan karena tidak bisa berpergian ke kampung halamannya, maka mereka bisa meluangkan waktu untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata. Tapi logikanya menurut saya tempat wisatanya di wilayah mereka tinggal. Alangkah aneh apabila tempat wisata yang boleh dikunjungi adalah tempat wisata yang berada di luar daerahnya. Misal, tempat wisata di Bandung boleh dikunjungi oleh wisatawan dari Jakarta. Tempat wisata di Lembang boleh dikunjungi oleh wisatawan dari Jakarta. Nah, kalau ini misalnya ternyata diberlakukan, wisatawan itu bukan dari penduduk lokal di sekitar daerah wisata itu, tetapi dari luar kabupaten, ya nggak ada artinya kalau begitu larangan mudik. Karena apa? Toh pada akhirnya distribusi, mobilisasi dengan jumlah yang banyak dari satu tempat ke tempat lainnya berlangsung. Yang pada akhirnya upaya yang kita lakukan mencegah orang untuk mudik lebaran berkunjung ke kampung halaman akan sia-sia. Karena apa? Kerumunan orang akan terjadi di tempat-tempat pariwisata dan tanpa melihat dia berasal dari mana. Dari zona yang masih merahkah? Dari zona yang masih hitam barangkali? Nah, kemudian sehingga terjadi interaksi antara orang yang sehat dengan orang yang tidak sehat. Semoga ini menjadi bahan renungan kita semua tidak membuat tafsir sendiri-tersendiri terhadap pemahaman, penanganan, pencegahan, penularan COVID-19. Bagaimana pendapat Anda? Silakan nanti sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.